Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi atau belajar pada kesempatan pagi hari ini. Masih lanjutan di bab 6, kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 83 tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis terkait, ya. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian ihsan. Dari sisi bahasa di sini dikatakan bahwa kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab itu kata kerja, ya. Fi'il dari kata hasuna yahsunu hasanan, ya. Saya ulangi, hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah, ya, di depannya, menjadi dari hasuna menjadi ahsana, yuhsinu ihsanan, yang artinya memperbaiki, berbuat baik. Kalau menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu ini hadisnya, ya, perkataan Nabi, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, ya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Itu, ya. Jadi itu yang disebut ihsan itu begitu. Jadi seolah-olah kamu seolah-olah mengartikan bahwa yang namanya ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, jadi seolah-olah Allah melihat kamu, gitu, ya. Jadi sesungguhnya Allah SWT melihat perbuatan kita, ya. Kita, apapun yang dilakukan oleh kita, pasti Allah akan melihatnya, ya. Sering saya katakan innallaha bima ta'maluna basir, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kamu lakukan. Jadi jangan kamu mentang-mentang tidak ada orang satupun, hanya seorang diri berada di dalam kamar, kamu melakukan perbuatan hal-hal yang melanggar hukum Allah, karena menganggapnya seakan-akan tidak ada yang melihatnya. Padahal di dalam salah satu kutipan ayat, innallaha bima ta'maluna basir, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi kata ihsan itu begitu, ya. Jadi seolah-olah kita melakukan suatu perbuatan baik, seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah Allah melihat kamu. Tapi kalaupun tidak menganggap Allah tidak melihat kamu, tapi Allah pun sebenarnya
melihatnya. Baik. Selanjutnya di sini ada membaca dengan tartil ayat Al-Qur'an dan terjemahannya mengandung perintah berlaku ihsan, ya. Sebenarnya banyak, makanya nanti sebenarnya banyak kata-kata atau ayat Al-Qur'an dan hadis, ya, yang membicarakan tentang ihsan, ya. Nanti salah satu tugas kalian adalah cari, kayak tugas kemarin, cari beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ihsan, gitu ya. Baik, kemudian nanti ada juga hafalan, ya. Boleh dari sekarang saya kasih tugasnya mulai hari ini sampai minggu depan hanya tugasnya menghafal saja, ya, dan artinya tentunya, ya. Nantinya ada tugas hafalan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ihsan dan hadis beserta artinya. Nah, seringkali kamu menyampaikan hafalan, ya, tapi kalimatnya, baik saya akan membacakan surat ini, kalimatnya, tapi sebenarnya hafalan. Jadi kalau mau hafalan, mau baca ya baca. Beda dengan antara hafalan dengan baca. Dan saya bisa bisa membedakan antara kamu melaporkan hafalan dengan membaca, ya. Kalau hafalan bisa dikategorikan kamu mau kemanapun fokus kamu, apa istilahnya penglihatan kamu, hafalan tetap berjalan. Tapi ada yang kelihatannya hafalan ke depan, mata ke depan, tapi lirik ke kiri atau ke kanan, di mana posisi buku itu ada di depan kalian. Jadi saya tahu itu apa yang namanya hafalan dan kamu yang baca, ya. Nah, ini kaitannya, ya, sama berbuat ihsan, ya. Iya. Jadi berbuat ihsan itu kamu melakukan seolah-olah kita melihat Allah. Tapi Allah, kalau kamu tidak menganggapnya kita melihat Allah, Allah Maha melihat kepada kita apa yang kamu lakukan, kan gitu. Jadi mana yang bohong dan mana yang tidak bohong. Baik, saya akan berikan contoh, ya, kalimat atau bacaan Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tajwid, ya, sesuai dengan tajwid yang nanti akan dihafalkan oleh kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, ya. Ini kalau diberhentikan di waqaf, tapi kalau di wasol beda, akan mengandung arti tajwid idgham bilahunna, ya. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Begitu diantara cara membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Urusan artinya nanti kamu hafal saja sendiri, ya. Baik. Itu nanti kalian di sini juga ada beberapa ini penerapan tajwidnya di dalam Al-Quran yang telah dibacakan tadi. Namun di sini tidak semua, ya, yang dibahas di dalam tabel ini. Nanti silakan kalian cari, ya, hukum-hukum lain, ya.
Jadi di sini dikatakan bahwa hukum tajwid yang diungkap dalam tabel 61 ini hanya sebagian saja, ya. Tugas kalian temukan lebih banyak lagi lafal-lafal yang mengandung hukum tajwid, ya. Ya, yang ada di dalam surat ini. Kemudian kosakata kamu bisa pelajari, ya. Kosakata dalam artian arti dalam setiap kalimat, ya. Nah, di sini hafalkan Quran surat Al-Baqarah surat 283 beserta artinya, ya. Gitu. Baik, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalian simak, ya, video ini, kemudian mana perintahnya yang harus dilakukan. Begitu saja, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.